Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas dua. Yang pertama adalah ada yang tanya mengapa kok mesin yang asalnya dut-dutan ya jadi lancar ketika olinya dicampuri minyak goreng 10%. Terus yang kedua adalah soal adanya endapan setelah eh, margarin dicampurkan ke Pertamax. Jadi margarin aja dulu. Jadi sebelumnya eh, penulis itu kan mencampurkan margarin ke Pertamax dan lama nggak penulis pakai. Terus pas penulis lihat lagi ada endapan. Pengen coba berapa lama sih margarin segini ini larut ke bensin. Margarin ya, pakai banyak banget bensin dengan margarin. Hasilnya contoh endapannya bisa dilihat di video mencampurkan margarin ke bensin untuk memperlihatkan margarinnya bisa larut. Tapi ya kemudian ketika penulis mau pakai campuran bensin dan margarin untuk bersihkan kerak ya, yang ternyata bisa walau nggak tuntas, itu bensinnya ada kerak di bagian bawahnya, itu kuning ya. Terus akhirnya penulis coba lagi tambahkan minyak goreng, jumlahnya kira-kira agak banyak sedikit daripada yang sebelumnya. Dan kali ini penulis nggak kocok-kocok. Terus penulis tinggalin gitu aja di botolnya. Habis juga jadi yang gumpalan margarinnya nggak tersisa, tapi jadi muncul endapan. Endapannya ya nggak banyak ya, nggak sebanyak margarin yang dimasukkan. Kira-kira berapa ya, mungkin 1/10 lah ya, 1/10 atau 1/8 lah. Tapi masih masih jauh lebih kecil daripada margarinnya ya. Sifatnya campuran ini nggak kayak sado revitalizan. Kalau sado revitalizan habis dikocok itu butiran-butirannya langsung turun. Nah, sementara kalau margarin itu masih melayang gitu. Jadi nggak langsung turun. Jadi secara keraknya beda lah ya. Dan yang di margarin itu lebih halus
yang mengendap itu jauh lebih halus daripada nano energizer. Iya, ini penilaian feeling aja ya, tapi rasanya lebih halus. Jadi kalau yang nano energizer itu Sadu Revitalizan ya yang pernah penulis campurkan. Kalau nano energizer benar-benar larut ya, jadi putih, walau ada endapan tapi nggak banyak ya. Ada endapan juga yang nano energizer, entah kelihatan di video pembahasan nano energizer atau enggak, tapi ada endapan, cuma enggak separah Sadu Revitalizan. Yang Sadu Revitalizan itu bisa dibilang benar-benar enggak larut ya, butiran-butirannya juga padat. Nah yang margarin ini terus jadi muncul ya, karena ada endapan seperti itu jadi muncul kekhawatiran ya. Ada yang tanya, bro ini terus kalau endapan itu soal gimana gitu, apa bakal jadi endapan di tangki? Kalau menurut penulis enggak ya, karena endapan yang dihasilkan dari margarin itu ngambang. Jadi kalau kegoyang gitu langsung ngambang, nggak kayak Sadu Revitalizan yang langsung begitu habis dikocok langsung kelihatan ada yang turun-turun. Kalau yang margarin enggak, sifatnya sama dengan nano energizer ya. Jadi sifatnya kalau dibiarin ada yang berdiam di bawah, kalau kekocok dikit langsung ngambang-ngambang gitu. Jadi sifatnya menurut penulis sama kayak nano energizer campur minyak goreng. Bahayanya dia kalau endapan di bensin di tangki membuat karat? Menurut penulis enggak, karena sudah kecampur sama bensinnya. Yang lebih mungkin terjadi adalah ketika serbuk-serbuknya itu nempel ke filter. Penulis nggak tahu apakah filternya jadi buntu dengan serbuk-serbuk dari margarinnya itu. Penulis sendiri masih belum cukup lama menggunakan, jadi nggak tahu efeknya ke filter. Mungkin dari bro yang sudah lama menggunakan mungkin bisa cek apakah filternya jadi warna warna gading ya, putih agak kuning. Jadi mungkin yang sudah pakai margarin lama bisa sharing barangkali. Ini tadi barusan top speed 111 ya, tapi itu lama banget kita pakainya. Tapi mesin licin ya, mesin licin. Jadi motul multi powernya
penulis anggap bisa melindungi mesin, cuma ya itu menghambat top speed aja, nggak selega total ya. Total itu malah sebaliknya, kayak minim aditif tapi performa keluar semua. Ini habis ngebut gini masih halus ya. Wes terus penulis juga nggak tahu apakah serbuk-serbuk itu yang bikin apa namanya efek pembersihan itu ya. Penulis juga nggak tahu apakah serbuk-serbuk itu bakal menghambat injektor. Tapi selama ini penulis pakai overdosis sekalipun ya, jadi pakai ya kira-kira 3 ruas ya, seukuran kelingking gini ya, untuk 6 liter itu overdosis kan ya. Penulis nggak merasakan injektornya makin kotor atau gimana lah. Soalnya kalau injektor makin kotor itu kan otomatis semprotannya nggak baik gitu kan ya, semprotannya terganggu. Efek semprotan terganggu ya otomatis akselerasi berkurang, top speed berkurang. Tapi penulis malah justru mengalami sebaliknya. Atau bisa jadi karena serbuk-serbuk itu ke filter sama filternya bensin. Ya nggak tahu ya, tapi ya sepertinya lah untuk amannya margarin ini sebaiknya dicampurkan ke bensin dulu. Yang pertama adalah masalah yang pertama dulu yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ketika margarin ini kena ke tangki, bagian tangki. Nah, bagian tangki ini akan jadi berkarat. Ya mungkin karena margarin ini sifatnya nggak netral ya, mungkin terlalu basah atau apa, sehingga menyebabkan reaksi pada permukaannya. Tapi kalau sudah kena bensinnya dulu nggak apa-apa. Jadi kalau sudah nempel bensin gitu wis lebih aman. Tapi ya lebih sip lagi dicampur bensin dulu, Pertamax dulu. Terus yang kedua ya ini ada endapan ini. Jadi ya kayaknya untuk nambah margarin ke bensin ini lebih sip ya. Terutama yang untuk yang punya mobil, untuk yang pakai di mobil, lebih sip kalau diendapkan dulu. Dicampur dengan Pertamax ya. Jadi campur dengan Pertamax dulu, biarkan semalaman, baru dipakai. Bisa jadi endapan ini terjadi karena sudah jenuh ya, karena ya konsentrat yang dipakai di bensin itu kan jauh lebih tinggi daripada yang dipakai di aslinya ya. Soalnya kan bensin sedikit, margarinnya banyak, versus bensin banyak, margarinnya sedikit. Kan rekomendasinya penulis itu kira-kira 1 ml per 2 liter ya. Seukuran satu ruas jari kelingking ini untuk 6 liter. Itu kan rasionya kecil banget ya. Rasanya kalau ada bubuk ya nggak akan banyak ya. Yang penulis pakai itu ya yang pertama kira-kira 1 ruas jari tengah, yang kedua juga sekitar segitu juga. Ya walau ini barusan tadi pagi penulis nambahin margarin ya.
Margarin ya yang di botol ada itunya ya, yang barusan penulis tambahkan lagi apa jenenge margarin sekarang jadi ya rada akeh lah, nulis pakai dosis kira-kira 1 kali dosis. Dan ini tarikan tetap nggak keluar ya, kehalang sama oli. Ini kayaknya olinya kental banget ini, modul multi power ini. Ini cuaca dingin, kental tapi suara mesin rada kasar bisa. Mungkin ini cirinya grup 2 ya. Kalau di datasheetnya tulisannya hydro treated. Wah, kerasa banget tarikannya kayak enak. Mungkin nanti siang ya, ketika campuran bensinnya sudah benar-benar merata. Sekarang belum benar-benar merata ya. Ya wes, terus sekarang yang selanjutnya soal mesin yang dundutan. Terus jadi lancar setelah pakai campuran minyak goreng 10%. Jadi si bro ini katanya nggak pernah motor listrik Ioniq. Iya ya, kenapa ya motor listrik kok yang bodinya body full size gitu ya? Kenapa nggak body yang kaleng-kaleng ringan gitu ya? Body ini tebel macam-macam gitu ya. Tapi baterainya sendiri sudah makan tempat ya. Baterainya berat amat sekali. Mengapa si bro ini sampai bisa mengalami hal positif seperti itu? Kok menurut penulis mungkin sebelumnya itu olinya pelarutnya kurang bagus. Jadi ketika pakai minyak goreng pelarutnya bagus, maka kerak-kerak sludge yang sebelumnya walau sudah dipecah sama sama aditif deterjen, dia masih nggak bisa larut dengan sempurna ke oli sehingga larut ngendon di bawah. Kan karena pelarutan itu tergantung sama olinya. Deterjen itu bereaksi sama kerak sama varnish sehingga nggak jadi kerak. Dispersan itu membuat varnishnya, kotorannya itu kepegang ke ngambang gitu. Jadi bisa mengapung karena dikelilingi butiran-butiran kecil. Nah, tapi tetap daya larut olinya, kemampuan olinya untuk menyimpan, untuk membawa, untuk bisa larut ke kotorannya itu kalau nggak bagus ya tetap ya. Jadi kalau daya pelarutnya bagus, maka yang bisa larut itu banyak. Kalau daya larutnya jelek, yang bisa larut sedikit. Yang pelarutnya kuat itu kalau di pelumasan itu ya ester, PAG, habis itu di agak jauhan grup 1 karena kandungan A huruf
A, apa huruf A itu kalau di oli grup 1? Aromatik. Aromatik. Terus satunya lagi naphtenic. Tapi yang aromatiknya yang terutama daya pelarutnya paling kuat. Aromatik. Terus habis gitu baru grup 2. Grup 2 makin sedikit karena ya aromatiknya mulai banyak dikurangi. Di grup 3 aromatiknya sudah nggak ada. Karena sudah nggak ada, ya jadinya pelarutannya paling jelek yang grup 3. PAO walau grup sintetik itu disebut pelarutannya lemah. Jadi daya pelarutan itu jadi kelemahannya oleh PAO. Daya pelarutan ini penting ya, penting nggak cuma untuk membersihkan kotoran, tapi untuk melarutkan aditifnya. Jadi oli itu ada aditifnya kan. Nah, oli yang bagus itu aditifnya larut, jadi nggak mengendap. Nah, kalau nggak larut nanti ya bakal bisa akhirnya membentuk endapan-endapan di mesin aditifnya. Jadi namanya oli ya, memang ada trade off-nya. Kalau punya sifat ini hasilnya ini, sifat ini hasilnya ini. Nah, bisa jadi di motornya si Bro ini ada kerak-kerak, terutama di sekitar bagian apa ya, dundutan itu di mana ya kira-kiranya? Mungkin di di bagian engkol ya. Jadi banyak lemaknya gitu, banyak selusnya, sehingga perputaran mesin nggak bisa sempurna. Dan setelah pakai minyak goreng akhirnya hilang, jadi lancar. Atau barangkali di kompresi mesin di bagian ring pistonnya, barangkali yang dulu itu ring pistonnya macet, sedikit macet sehingga kompresi nggak bisa menutup sempurna. Sehingga ya tenaga nggak bisa keluar. Tapi ya kasusnya si Bro ini jadi bukti ya bahwa kadang nggak cukup pakai oli standar, terutama karena kualitas oli standar yang memang kurang bagus ya. Oli standar itu walau harganya 70.000 gitu, atau 60.000 atau 50.000, kualitasnya masih kurang baik. Entah karena kekentalannya nggak sesuai, entah karena aditifnya kurang. Tapi rupanya kalau oli OEM, oli yang dijual oleh pabrikan, itu harganya jauh lebih tinggi daripada dijual langsung ke konsumen, atau kualitasnya di bawahnya yang dijual langsung ke konsumen. Itu sudah biasa ya, dari dulu seperti itu. Karena ya rupanya dari pihak pabrik kendaraannya juga nggak pingin rugi, jadi jual belinya harga mungkin mendekati harga konsumen, harga aslinya, dijualnya ya melebihi harga aslinya biar nggak rugi. Tapi sekarang ini kalau untuk Indonesia
kayaknya lebih ke cari untung ya, karena pasarnya pelumas itu jauh lebih besar daripada ya kalau jual motor lepas kan. Kalau jual motor lepas, satu konsumen mungkin ya untung berapa lah, untung 2 juta, untung 1 juta, anggap aja kayak gitu ya. Ini kita ngomong pabriknya ya, bukan dealernya. Soalnya dealer ya ngambil untung juga kan, nggak mungkin ya. Nah kalau oli satu konsumen kalau bisa dibujuk rayu oleh mekanik bengkelnya, sekali servis setahun bisa 12 kali atau bahkan 24 kali servis, tergantung dari seberapa hebat mekaniknya merayu konsumen. Ya itu sangat besar sekali kan, belum lagi yang lain-lain. Ya sudahlah, gitu aja. Yang jelas ya sekali lagi ada pembuktian minyak goreng ampuh ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.